ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Baik. Nah, kita menuju ke kisah mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Fadhal, Pak. Babu ru'ya Yusuf wa qawlihi ta'ala idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Baik, sampai situ dulu. Bab ru'ya Yusuf, bab mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan wallah ini kisah Nabi Yusuf ini luar biasa. Bagi orang-orang yang menjalani kehidupan dan menjalani banyak ujian, maka kisah Nabi Yusuf itu menjadi pedoman. Al-Quran, yaitu di dalamnya ada kisah Nabi Yusuf yang mana banyak sekali kaidah-kaidah kehidupan berkaitan kaidah kehidupan yang bisa kita istikhraj dan ambil dari kisah Nabi Yusuf. Bahkan sampai beberapa ulama itu menulis karya khusus faedah-faedah kisah Nabi Yusuf. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu ada khusus membahas tentang ma yustafad al-mustafad min kisah Yusuf. Apa ya? Istinbatu Al-Mustafad. Seperti itu. Iya, itu dibahas oleh beberapa masyayikh. Itu kitab yang Masya Allah, dan ini surat yang luar biasa. Kalau antum pelajari itu luar biasa, baca itu walaupun terjemahannya antum dapatkan Masya Allah kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalam. Taib bab ru'ya Yusuf, perkataan Allah azza wa jalla idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya Nabi Yusuf itu siapa ya kawan? Nabi Yakub, atau disebut Nabi Israel. Dan ketika itu Nabi Yakub memiliki berapa anak? 12 anak. 12 anak. 10 pertama dari istri pertama dan 2 terakhir dari istri yang kedua. Nah, 2 terakhir itu Yusuf dan Binyamin. Dan 10 yang pertama itu namanya beda-beda. Namun itu tidak menjadikan kepentingan karena mereka justru yang mujrimun di sini ya, menjahat di sini ya. Nah, disinyalir bahwasanya Bani Israel Yahudi itu berasal dari nama salah satu anaknya Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Dan itu diantara nomor 1 sampai 10 itu ada namanya Yahuda. Nah, Nabi Yusuf itu entah nomor 11 atau 12. Al-Muhim yang saudara sebapak dan seibunya Nabi Yusuf adalah Binyamin. Sisanya itu saudara sebapak doang. Dan Nabi Yusuf itu sangat dicintai oleh bapaknya karena kebaikan yang bapaknya lihat pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Idh qala Yusufu li abihi, berkata Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku sayang. Jadi panggilan abati ini adalah panggilan kesayangan untuk seorang bapak. Dan antum akan melihat perbedaan antara bagaimana Nabi Yusuf memanggil bapaknya dengan bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf memanggil bapaknya. Nabi Yusuf memanggil bapaknya dengan ya abati, panggilan kesayangan. Tapi saudaranya memanggil Nabi Yusuf memanggil bapaknya dengan ya abana. Enggak, ya abati enggak ada, mereka manggil ya abati. Akhlak mereka kurang soalnya, ya. Di sini Nabi Yusuf akhlaknya sangat baik. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Ahada asyara kawkaba di sini kemudian akan ditafsirkan oleh Nabi Yakub siapa? Para saudaranya, karena ini jelas wadih. Saudaranya Nabi Yusuf ada 11 nih. Ini jelas wadih. Dan Syams dan Qamar itu ayah dan ibunya. Entah yang Syams itu ayahnya atau ibunya, wallahu alam. Tetapi kalau lihat dari segi kosakata ifrad
dari segi dzakar, mudzakkar dan muannats, asy-syams itu muannats berarti ibunya, al-qamar itu mudzakkar. Kalau dari segi itu ya, dari segi bahasa ya. Tapi kalau dari segi yaitu kegunaan atau kebaikan, asy-syams itu bapaknya, al-qamar itu ibunya. Gitu. Sekarang manusia kok lebih afdal apa? Di syams itu untuk laki-laki atau perempuan nama syams? Syamsul. Laki-laki. Secara bahasa itu adalah muannats loh. Iya. Muannats. Syamsul Bahri. Syamsul Hadi. Jangan disebut, mungkin beliau sedang nonton sekarang. Syamsuddin gitu kan? Iya. Tapi mungkin kenapa dinamakan laki-laki dengan Syamsuddin dan semisalnya? Karena apa? Karena fungsinya, kegunaannya gitu loh. Nah, kalau qamar laki-laki juga. Kecuali kalau qamariyah ya. Berarti syamsiyah harus ada dong, syamsiyah berarti kan. Harus ditak marbutohin supaya jadi itu perempuan ya. Tapi qamar itu kan sebenarnya bulan. Harusnya bulan gitu kan. Kalau purnomo iya. Jadi badrun itu kan purnomo itu. Alhamdulillah pakai bahasa Arab. Mungkin kalau di Indonesia ini purnomo namanya. Ustadz Purnomo misalnya. Purnama. Nah, kalau purnama perempuan biasanya. Ya. Enggak. Purnama. Purnama Sari gitu. Pasti ada tambahnya sari. Iya. Nah. Iya. Kalau Prahitno apa tuh? Al-muhim di sini tidak penting syams itu bapaknya atau ibunya, pokoknya syams qamar bapak ibunya lah gitu. Gampang lah itulah. Nah, tafsirannya di sini oleh bapaknya jelas, yaitu 11 itu anaknya bapak ibunya. Nah, wallahu alam menunjukkan wallahu alam bahwasanya sepertinya Benyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam itu dari ibu kedua setelah ibu pertamanya sudah wafat. Dari mana bisa pemahaman seperti itu, ikhwan? Dari mana begitu? Komarnya satu. Kalau itu perempuan. Syams dan Komar kan sepasang ini. Enggak Syams dan Komarain atau gimana, enggak kan? Dan itu terjadi ketika Nabi Yusuf masih usia gulam. Masih gulam itu antara yang belum balik, antara balita sampai 10 tahunan. Iya, dan ini Yusuf termasuk anak paling akhir dan juga Benyamin gitu loh. Berarti anak 1 sampai 10 ini dari ibu pertama. Bukan dari istri pertama dalam artian poligami, bukan. Berarti dari ibu pertama, mungkin udah wafat atau gimana. Begitu ya. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat di mimpi mereka itu sujud kepadaku. Bagaimana caranya sujud? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini menunjukkan kadang-kadang mimpi itu bukan shape atau bentuk yang kita lihat, tapi secara makna Allah ilqa, Allah lemparkan ke batin kita, ini lagi gini gitu loh, paham nggak? Kadang kita memimpikan seseorang, bentuknya bukan bentuk Pak Abu Rahmat, manusia, tapi Allah sampaikan di hati kita, ini Abu Rahmat gitu loh. Ya yang lain lah, ini Abu Ja'far. Paham di sini? Jadi secara makna di qalbu Allah Ta'ala fahamkan kepada Nabi Yusuf, mereka bintang bulan ini sedang sujud. Mungkin begitu. Allah alam kayak gimana gambaran bintang bulan tuh sujud, gimana bentuknya Patrick itu kayak sujud kan gimana? Kita nggak tahu, nggak kebayang di kita beneran. Coba tuh bayangin, bulat sujud. Tapi itu yakin benar gitu loh. Ini juga menunjukkan juga di kita bahwa saya kadang mimpi itu kita itu tidak melihat langsung seperti itu bentuknya atau perwujudannya, tapi Allah sampaikan di hati kita itu lagi begitu, atau itu adalah fulan, ini adalah fulana, dan seterusnya. Gitu. Ya. Dan makna yang Allah lemparkan ke hati kita itu juga bermanfaat untuk menafsirkan mimpi ini. Iya, begitu. Sekarang apakah sama? Kenyataan nanti misalnya bapaknya, ibunya dan 11 saudara mereka sujud, kan sujud itu kan sujud, shape-nya, bentuknya, gerakannya tahu dah, kan? Tapi di mimpi itu gimana bintang-bintang sujud? Gak bisa, gak kebayang di logika kita.
Di logika manusia nggak kebayang karena belum pernah lihat. Tapi Nabi Yusuf mengatakan ra'aituhum li sajidin, sujud kepadaku. Mungkin karena keterbatasan ilmu. Tapi ketika kata Nabi Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam ra'aituhum, aku melihat langsung, melihat. Wallahu alam, mungkin melihat bentuknya bagaimana sujudnya bulan bintang tersebut, wallahu alam. Tapi kadang alam mimpi itu kita ungkapkan, ini nih kayak gini, saya ngeliat gini-gini. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa mencerna, membayangkan masa sih dia sujud, masa gitu. Al-muhim, perasaan Nabi Yusuf itu mereka pada sujud. Sebagaimana kita kadang menceritakan mimpi kita kepada orang, kadang kita untuk menceritakannya itu agak susah karena detail dan ada hal-hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kalimat, tapi itu yang terjadi mimpi saya gitu, ya. Maka berkata kemudian, ya bunai, wahai anakku sayang. Nah ini perkataan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dengan panggilan sayang, ya bunayya. Seperti ya abati, ya bunayya itu balasannya. Jadi ya abati itu dikata abah. Jadi panggilan abah itu lebih afdol daripada panggilan abi. Ya gitu. Makanya anak dipanggil sama anak-anak abah lebih afdol. Karena kalau abi, bi nggak enak. Anak juga nggak mau diabu-abuin. Ya. Mau kemana bu? Ini karena saya Abu Hasan, Abu. Antum kan abu-abu semua rata-rata. Abu Rahmat ini udah jenggotnya kayak mau kemana bu? Kenapa nggak sabar ya bu? Gitu. Kan nggak enak. Tapi yang afdol adalah kalau untuk panggilan untuk bapak abah atau abati, kemudian baru abi. Boleh abi nggak masalah. Cuman orang kita kan biasanya kan nyingkat-nyingkat. Abi jadi bi gitu kan, nggak enak lah. Ya bunayya, ya bunayya. Boleh manggil anak ya bunayya. Ya ibni, ya baniya, itu nggak masalah. Ya bunayya paling bagus, paling dalam. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan engkau ceritakan mimpimu kepada semua saudaramu umum. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan memberikan makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi orang manusia. Di sini fayakidu laka kaida. Perhatian kalimat fayakidu laka kaida. Ya, di sini lihat antisipasi dan juga firasat seorang nabi dan seorang bapak. Orang tua, firasat orang tua. Ngelihat gelagat anak-anaknya, firasat. Ini namanya firasah. Dan mengatakan seperti ini boleh sebagai kewaspadaan karena ada indikasi menujunya gitu loh. Adapun kalau nggak ada indikasi nggak boleh ngomong kayak gini. Ya. Nggak boleh ngomong nanti gini loh, nanti gitu loh. Kan biasa orang tua gitu. Cepetan pergi, nanti terlambat loh. Ah, itu firasat. Terlambat beneran. Nah, gitu. Kalau terjadi beneran sesuai dengan yang diomongin orang tua dan itu negatif, maka itu yang disebut dalam bahasa Arab itu al-bala'u mufawwadun lil mantiq. Al-bala'u mufawwadun lil mantiq. Yaitu musibah atau ujian itu diserahkan dengan apa? Dengan ucapan. Yaitu ucapan bisa menimbulkan bala, musibah. Ya, gitu. Cuman orang tua juga nggak mesti salah ngomong kayak gini sebagai antisipasi. Tapi dalam tradisi orang Arab ada istilah al-bala'u muwakkal bil mufawwad. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Yaitu bala itu biasanya representasi dari ucapan. Antum mengucap sesuatu nggak benar, jadi kejadian gitu loh. Atau bahasa kita, hati-hati dengan omongan itu doa, itu bahasa kita. Tapi bahasa Arabnya al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Di sini Nabi Yakub alaihissalam ingin supaya awareness dan kewaspadaan Nabi Yusuf alaihissalam itu ditingkatkan. Makanya jangan cerita sedikit pun, takutnya nanti mereka bikin makar. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nyatanya dari mana? Apakah syaitan menampakkan diri sebagai musuh? Enggak. Syaitan jarang bikin penampakan, capek soalnya, ya. Terus gimana dong? Enggak nyata. Nah, di sini mubin berarti kan butuh bayan, penjelasan. Sisi mana jelasnya? Bukan di sisi penampakan zahirnya. Karena enggak nampak. Tapi di sisi apa? Jelas bagi orang-orang yang punya ilmunya. Bagi orang beriman, syaitan itu musuh yang sangat jelas.
Memang enggak kelihatan, tapi bisikannya ketahuan bagi orang yang berilmu. Tapi kemudian wa kadzalika, ya fadhal. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaqa inna rabbaka 'alimun hakim. Baik. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, begitulah Rabbmu yajtabika, yaitu yastafika, yaitu ijtiba itu istifa, itu menyeleksimu atau apa Indonesianya? Memilihmu, ya, memilihmu. Rabbmu memilihmu, wahai Yusuf. Wa yu'allimuka, wahai Yusuf, dan mengajarkanmu, wahai Yusuf, ta'wil ahadits. Min ta'wil ahadits. Min ini bisa jadi min tab'idiyah, yaitu sebagian dari tafsir ahadits. Ahadits di sini yaitu mimpi-mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya atasmu dan ala ali Yaqub, atas keluarga Nabi Yaqub. Keluarga Nabi Yaqub yaitu semua anak-anak Nabi Yaqub kelak pada waktunya akan diberikan nikmat yang sempurna. Kama atammaha ala abwaika min qabl, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat tersebut terhadap kedua orang tuamu sebelumnya, yaitu apa? Ibrahim dan Ishaq. Kedua orang tuanya Nabi Yaqub, Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Wa qawlihi ta'ala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Baik, di sini ya abati wahai bapakku saya. Ini perkataan kapan? Perkataan setelah semua ujian itu selesai. Jadi ini awal surat, ini di awal surat tadi. Ini menuju akhir surat, menuju akhir cerita. Setelah semua fitnah selesai, ya, dan mereka sudah sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya abati wahai bapakku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai bapakku, hadza ta'wilu ru'yaya. Ta'wil di sini maknanya beda dengan ta'wil di wa yu'allimuka min ta'wil ahadits. Ya, di ayat yang ini ayat 3 disebutkan di sini wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ta'wilil ahadits ini tafsir. Tapi kalau di kalimat ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, ta'wil di sini bukan tafsir. Ta'wil di sini adalah aqibatu ru'yaya. Ini adalah kesudahan mimpi saya. Itu loh, itu beda. Jadi tadi ana sebutkan tadi kan makna pertama ta'wil itu tafsir, kasful makna. Makna kedua ta'wil adalah aqibatul amr, efek dari sesuatu, akhiran sesuatu, kesudahan sesuatu. Ya, ini adalah kesudahan dari mimpi-mimpiku sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Yaitu Rabbku telah menjadikan ini nyata. Wa qad ahsana bi, Rabbku itu Allah Azza wa Jalla telah berbuat baik padaku idza akhrajani minas sijn, telah mengeluarkanku dari penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Dan Allah datangkan kalian dari badwi. Badwi sini dari kampung, desa. Di mana desanya? Di Filistin. Karena asalnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim, Syekh Nabi Ibrahim, gini loh, Nabi Yusuf di mana ketika dulu waktu kecil? Nabi Yaqub, di Filistin, di tanah Syam. Iya. Kan gini, kiblat kan ada kiblatain, yaitu Makkah, Ka'bah dan Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim itu kan dulunya kan orang Babilonia, Irak gitu kan. Kemudian berdakwah ke kaumnya, ke Raja Namrud, ke penyembah berhala, ke penyembah antariksa dan seterusnya. Ditolak, diterima oleh Sarah. Maka mereka pun hijrah ke Mesir. Ada kasus dengan Raja Mesir ketika itu. Ya, kemudian dari Mesir akhirnya mereka Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Syam, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, Filistin.
Dan ternyata di situ kan ada Siti Hajar yang sebagai budak pemberian dari Mesir dihibahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar kemudian melahirkan anak Nabi Ismail. Cemburulah siapa? Sarah. Dan cemburu itu bukan cemburu orang sekarang biasa loh. Dalam Sahih Bukhari cemburu Sarah itu sampai dia siap untuk mencincang Siti Hajar. Beneran. Kecemburuan wanita itu. Sampai itu istri Nabi loh. Kita nggak mungkin mengatakan istri Nabi kok nggak dididik kayak gitu. Enggak, ini perempuan seperti itu ya. Perempuan kadang itu menginginkan sesuatu yang karena dendamnya, keselnya itu sesuatu yang sebenarnya kalau Allah jadikan itu melakukan itu luar biasa buruknya gitu loh. Bermudarat buat dirinya. Tapi Allah Ta'ala berikan hikmah dan wahyu supaya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Makkah. Ketika itu Makkah masih kosong. Ya tuh lihat bagaimana kesabaran Siti Hajar. Maka Siti Hajar Nabi Ismail di Mekah, Sarah di Filistin. Nah, terus nanti beranak pinak tuh Nabi Ismail. Nah, yang di Filistin Siti Sarah yaitu kemudian melahirkan akhirnya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Itu masih di Filistin. Nabi Yakub punya anak nanti 12, masih di Filistin. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam salah satu anaknya Nabi Yusuf diceburkan ke sumur. Terus habis itu dibawa sama pedagang-pedagang dan dijual di pasar. Ternyata pas di pasar ada petugas Mesir atau ada pejabat Mesir yang lagi ngelihat pasar dan membeli gulam ini yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan dibawalah ke Mesir gitu ceritanya. Yang ngebawa itu Al-Aziz, itu pejabat bukan raja. Raja ada lagi. Raja Mesir beda lagi. Nah, ya itu ketika pejabat Mesir ini punya istri Zalikha, disebut dalam Israel Zalikha namanya. Juleha namanya. Kayak perempuan sekarang nggak ada namain anaknya Zuleha, nggak ada karena jelek reputasinya gitu. Ya Zuleha gitu. Itu. Kalau bisa nama anak jangan Jamil deh gitu. Kenapa? Nanti emaknya Ummu Jamil dong. Ntar kalau Ummu Jamil Abu Lahab dong, bapaknya Abu Lahab dong nanti. Gitu. Jadi mikir-mikir antum kalau punya anak. Mendingan namanya Prayitno nggak apa-apa. Iya. Ya, ini kan rutinan setahun sekali Pak. Jarang-jarang Pak. Nah, terus habis itu akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam terkena fitnah wanita, maksudnya bukan karena beliau tergoda, tapi fitnah wanita, fitnah dari wanita. Kemudian dipenjara dan ternyata bisa menafsirkan mimpi dan kelihatan karomahnya sampai Raja Mesir tertarik dengan kok bisa ini orang gitu. Akhirnya dibebaskan oleh Raja Mesir langsung yang membebaskan. Dan kemudian dikasih jabatan. Nabi Yusuf alaihissalam minta jabatan apa? Untuk khazainul ard, yaitu hasil bumi. Karena Nabi Yusuf ini punya ini loh, visinya itu luar biasa Nabi Yusuf. Orang itu kalau kena musibah itu kadang-kadang visinya itu lebih tajam ke depan tuh lebih luas loh. Karena apa ya, udah ngalamin hal-hal yang sebelumnya itu sakit gitu, menyakitkan. Maka nanti Khazainul Ard ini kan Mesir. Palestina itu termasuk Budu ketika itu, yaitu Badu, yaitu apa deso gitu loh. Kampung banget, Mesir udah punya peradaban kan sejak zaman itu. Maka nanti suatu saat mereka ini akan minta nyari makanan dari Mesir. Nah, jadi bahan makanan, tambang dan semisalnya itu dikuasai oleh Nabi Yusuf ketika itu. Pada waktunya akan datang. Nah, itu. Wajah abikum minal badwi. Kalian Allah datangkan dari badwi, ya dari itu ketemu. Saya udah ngatur semua ini gitu loh, udah ngatur makanan dan seterusnya. Ba'da anna zagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan itu memperselisihkan antara diriku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku itu latif, maha lembut. Maha lembut terhadap apa yang dia inginkan. Innahu huwal alimul hakim. Rabbi, ya, fadl. Terakhir. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan
dan engkau telah mengajarkanku tafsir mimpi. Fatirus samawat. Fatir di sini sebagai badal untuk Rabbi. Karena Rabbi di sini munada, ya dia ya Rabbi gitu. Dan karena dia mudhaf maka hukumnya mansub, ya. Dan fatirus samawat mansub. Ya fatirus samawat maksudnya. Ya fatirus samawati wal ard. Anta waliyyi, engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah saya dalam keadaan muslim dan pertemukanlah saya dengan orang-orang saleh. Di sini bukan bertamanni atau berandai-andai wafat segera, bukan, tapi meminta kepada Allah, kalau saya diwafatkan nanti wafatkanlah saya sebagai orang muslim. Fatir wal badi' wal mubtadi' wal bari' wal khaliq wahidun minal bad'i badiyah. Ya. Di sini Fatir pencipta, badi', mubtadi' semua satu, bari' wal khaliq wahid minal bad'i badiyah. Ya, satu makna dari bada', memulakan sesuatu. Memulakan sesuatu. Begitu juga dengan badiyah. Badiyah yaitu bada yabdu, muncul, memulakan sesuatu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Nanti jam 7 kita akan lanjut insyaallah untuk bab ru'ya Yusuf. Khalas? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Babur ru'ya Ibrahim wa qauluhu ta'ala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Qala Mujahid aslama sallama ma umira bihi wa tallahu wada'a wajhahu bil arab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bi'idznillah ta'ala wa bitaufiqih kita lanjutkan pembahasan tafsir atau kitab Ta'bir dari Sahih Al-Bukhari. Bab kali ini bab ru'ya Ibrahim alaihissalam. Bab mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam, nama tersebut dikenal oleh orang-orang sebagai nama dari kalangan Iraq dan semisalnya, yang kalau dijadikan dalam bahasa Arab, kata sebagian ulama dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, itu adalah Ab Rahim. Ab Rahim yaitu bapak yang penyayang. Dan figur Ab yang Rahim itu ada pada Nabi Ibrahim AS. Beliau disebut oleh Allah Azza wa Jalla ummah. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ummah dalam artian pertama imam. Ummah, orang disebut ummah sebagai imam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang menjamak al-khisal atau menjamak khisal al-khair. Orang yang terkumpul pada dirinya segala karakter-karakter baik, maka dia disebut ummah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di antara qudwah kita. Beliau adalah salah satu dari kedua Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Dan sifat beliau yang betul-betul rahim pada istri dan anaknya. Dan kita tahu bagaimana perjalanan beliau, dakwahnya, berumah tangganya, dan kemudian tawakalnya beliau kepada Allah Azza wa Jalla dalam berdakwah dan berumah tangga. Yang orang awam, kalau misalnya seandainya beliau bukan nabi,
maka mungkin beliau akan dicela oleh orang-orang jahil. Sebagaimana juga di kalangan kaumnya beliau dicela sampai kata para kaumnya, kata Allah Azza wa Jalla, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu iqtuluhu aw harriquh." Dan tidaklah ada jawaban kaumnya atas seruan Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali kaumnya mengatakan, bunuhlah Ibrahim atau bakarlah hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi min dzalik. Namun Allah Ta'ala selalu selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari fitnah, baik fitnah dalam artian tudingan buruk atau fitnah dalam artian ujian dan musibah. Juga dalam rumah tangga Nabi Ibrahim, Abi yang Rahim, seorang bapak yang penyayang. Ya mungkin kalau orang awam melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri keduanya yaitu Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir, padahal didamba-dambakan selama berpuluh tahun dalam kehidupan Nabi Ibrahim, akhirnya punya anak juga, tapi malah justru bahasa orang awam ditelantarkan. Tapi bahasa syariat ini perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar, dan itu adalah di antara ibu kita juga yang menuju ke daerah Mekkah yang ketika itu belum dikenal sebagai Mekkah dan belum ada siapapun, Siti Hajar itu kemudian memanggil-manggil, menyeru-nyeru, ada apa, mau kemana, didiamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika ditaruh di daerah dekat Ka'bah dan ketika ada dauh, yaitu ada semacam satu pohon yang memiliki rimbunan dedaunan sehingga bisa menaungi seseorang di bawahnya, maka ditaruhlah di situ Siti Hajar dan putranya yang masih merah, bahasa kita masih merah, masih baru lahiran belum lama ya. Dan ditanya oleh, kemudian Nabi Ibrahim pergi, berbalik dan pergi, bertolak dan pergi, dan Siti Hajar bertanya, kita mau diapain kok ditaruh di sini? Diam terus sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh istrinya ini, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, semua ini, memperlakukan seperti ini? Maka baru Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh, na'am, Allah lah yang memberikan wahyu untuk melakukan ini. Maka kata Siti Hajar, idzan fallahu la yukhzina, kalau gitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan, atau la yudhi'una, atau kama qala Nabi SAW, Allah taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihat bagaimana seorang zaujah salihah yang dia menerima hukum syar'i dan hukum kauni Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga Allah taala berkati Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail. Bahkan tidaklah sekarang ada yang haji atau umrah melainkan pahalanya akan mengalir juga kepada Siti Hajar radhiyallahu anha. Ya, suatu keberhasilan dari ujian ya. Nabi Ibrahim alaihissalam Abi yang Rahim. Dan ketika putra satu-satunya ketika itu Nabi Ismail yang dipunya, dan Siti Sarah ketika itu belum lahir juga, diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disembelih. Ini ujian yang berat lagi ya. Beginilah takdir kauni dan takdir syar'i atas seorang nabi. Tetap disebut bapak yang penyayang walaupun kok kenyataannya bagi orang awam ini apa? Sadis gitu loh. Pertama, anak istri ditinggal di tempat yang seperti itu. Kedua, anaknya yang sudah mulai membesar malah mau disembelih. Zahirnya bagi orang yang jahil ini adalah lebih dari KDRT tentu. Tapi bagi orang yang mengerti ilmu dan beriman, maka ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam berumah tangga bagaimanapun, ketika seorang semakin saleh, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan ujian. Dan itu peningkatan derajat untuknya. Rasulullah SAW pun dalam berumah tangga pun memiliki beberapa ujian sampai hampir mentalak Hafsah. Dan itu adalah putrinya sahabat beliau loh, putrinya Umar bin Khattab. Anda tidak apakah hampir mentalak, mengancam talak atau sudah talak, Anda tidak ingat, dikoreksi nanti. Tapi ini hal-hal yang seperti ini bukan suatu aib ketika itu adalah ujian, tapi suatu aib ketika kita tidak bisa memberikan treatment yang terbaik untuk ujian.
Maka masalah manusia itu bukanlah ujian. Masalah kita bukanlah adanya ujian di dunia ini, karena ujian di dunia ini itu absolutely pasti ada. Masalah kita adalah apakah kita punya ilmu dan sikap yang benar dalam menghadapi ujian ini, itu masalahnya gitu loh. Dan itu masalah kebanyakan orang di sekarang. Masalah orang-orang tuh bukan sebatas ya itu nggak punya uang, ini itu masalah yang common gitu loh. Tapi masalahnya adalah bagaimana bersabar, sebagaimana para nabi mereka bersabar, bagaimana ulul azmi mereka bersabar dalam berdakwah dan berumah tangga. Nabi Nuh alaihissalam berumah tangga, istrinya bermasalah. Nabi Lut alaihissalam berumah tangga, istrinya bermasalah. Nabi Ibrahim alaihissalam berumah tangga, istrinya juga ada masalah juga. Nabi mana yang berumah tangga dan seterusnya keluarga yang ada masalah? Bahkan Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam berumah tangga, anaknya bermasalah. Nabi Nuh, anak dan istrinya bermasalah. Ada aja masalah itu cuma. Ya maka kisah-kisah para nabi ini kisah-kisah yang tentu menjadi pelipur lara, pemantik hikmah dan juga penghibur kalbu kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan mereka para nabi terutama ulul azmi, condongan kehidupan mereka adalah untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala ringankan apa yang ada di hati mereka. Namun musibah itu begitu berat yang mana orang-orang awam itu belum tentu akan sanggup untuk menangkal atau memberikan treatment terhadap musibah yang menimpa para ahli iman dan ahli taat. Kemudian di sini tadi dibaca firman Allah Azza wa Jalla di surah As-Saffat. Ini di surah As-Saffat ayat 102, 103, 104, 105. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika anak itu, yaitu siapa? Nabi Ismail telah mencapai as-sa'i. As-sa'i. Sa'i di sini bukan artinya lari kecil, bukan. Itu sa'i itu beda. Itu sa'i ketika umrah atau haji, beda. Sa'i juga ada artinya kasab, yaitu memiliki ma'isyah, pendapatan. Ya. Sa'i bisa juga artinya amal. Bisa perbuatan, wa yas'auna fil ardi fasada, ya, sa'i. Tapi sa'i di sini maknanya beda ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Ya, di sini kata Syekh Utsaimin, dan ini faedah penting juga. Jadi sa'i itu adalah jenjang antara saghir dan kabir. Gitu loh. Ibaratnya antum punya anak yang sudah bisa antum andelin untuk kerja bareng. Tapi dia belum kabir. Remaja. Ya. Jadi anak ini bukan saghir sehingga nggak bisa diandelin, bukan pula sudah kabir sehingga dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Remaja. Ya. Tapi arti sa'i bukan remaja gitu loh. Maksudnya sa'i di sini yaitu itu artinya harus penjelasan seperti itu. Kata Syekh Utsaimin, insan ma'a auladihi lahu thalathu halat atau akthar. Manusia terhadap anak-anaknya itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, idza kanu atfala, ketika anak-anak masih kecil, saghir. Maka ketika anak-anak kecil, masih kecil, seorang bapak itu biasanya la yata'allaqu qalbuhu bihim. Yaitu hatinya itu tidak bergantung pada anak ini, melainkan ibunya tuh yang lebih ini. Makanya di masalah hadhanah, pengasuhan anak setelah perceraian misalnya atau meninggal suami, maka tentu yang paling berhak, yang paling pertama untuk mengasuh siapa? Ibunya. Karena kalbu anak maupun kalbu itu saling berta'aluk satu sama lain. Adapun bapak, dia masih bisa sabar untuk kehilangan anaknya atau anaknya jauh darinya, masih bisa lebih sabar. Tapi seorang ibu kesulitan untuk sabar dalam hal ini. Kemudian yang kedua, level kedua, idza balagha ma'ahu sa'i, itu ketika sudah sampai derajat sa'i. Wa sara yadhhabu ma'ahu wa yaji. Jadi anak ini dibawa oleh bapaknya untuk jalan bareng, bantu bareng gitu loh. Ya misalnya bapaknya tukang AC, anaknya dibawa, nah itu. Ya, itu ada tukang AC di Wahana, bukan di Keranggan atau bukan di Cilacap, beda lagi itu. Ya, juga anaknya membantu untuk ngangkat barang milik bapaknya, safar barang bapaknya. Nah, ini anak ini belum sampai derajat udah menikah belum. Ya.
Ya, mungkin remaja dan semisalnya. Nah, ketika udah usia gini, bapak itu bisa mengandalkan anaknya. Itu yang dimaksud. Jadi Ismail ketika itu sudah beranjak sa'i gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu kabura wartafa'a, yaitu ketika sudah mulai besar. Besar di sini artinya sudah memiliki mas'uliyah keluarga, maka itu sudah lepas dari bapaknya. Nah, itu maksudnya sa'i di sini, kawan. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Nah, kenapa disebutkan oleh Allah falamma balagha ma'ahu sa'i? Karena Allah Ta'ala, wallahu alam, menginginkan kita untuk melihat kenyataan kondisi ketika itu Nabi Ibrahim itu sedang dekat-dekatnya sama anaknya. Syuf, lihat, sedang dekat-dekatnya sama anaknya. Kalau masih kecil, itu masih bisa bersabar. Nabi Ibrahim masih bisa bersabar untuk terpisah dari anaknya, Ismail. Tapi ketika balagha ma'ahu sa'i, maka ini sudah berta'alluq pada anaknya, minta bantuan anaknya, udah bisa saling berkaitan. Maka qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi di tidurku, aku menyembelihmu. Masya Allah. Dan ini mimpi seorang nabi adalah wahyu dan sadiqah salihah. Walaupun zahirnya bagi kalangan awam ini mimpi yang mengerikan, tetapi ketika itu mimpi seorang nabi, maka ini salihah, sadiqah, pasti ada hikmah. Dan itu menjadi wahyu gitu loh. Dan itu menjadi syariat yang wajib ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya itu Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi lagi seneng-senengnya itu loh sama anak. Maka antum, kalau misalnya kita ini di kehidupan, kalau kita beriman pada Allah Azza wa Jalla, pada waktunya kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lagi kita seneng-senengin. Bisa Allah pisahin itu. Sebagaimana ini. Dan ketika kita dihadapkan ujian seperti ini, teringat kisah-kisah seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu sayang sama antum. Allah itu sayang sama antum. Allah itu tidak akan menzalimi antum. Pasti ada hikmahnya. Itu. Nah kemudian, anni adzbahuk. Bahwasanya aku menyembelihmu. Dan zabah, itu berarti kan, kalau zabah itu kan bukan syut. Bukan romi. Tapi zabah itu jadi kepala anaknya itu digambarkan ya ada di dekat dia gitu loh. Kalau shoot atau misalnya pakai panah, mungkin di jauh-jauh oke lah gitu loh. Tapi ini langsung di hadapannya, ini azbahuk, masya Allah. Ya. Kemudian fanzur madza bisa tolong ditutup mas ini ditutup ini bisa. Fanzur madza tara. Maka lihatlah, unzur madza tara. Nah di sini Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya unzur, dia memerintahkan unzur madza tara, bertanya. Ini sebenarnya bukan istifham. Bukan juga ini meminta pendapatnya Nabi Ismail, tidak. Tetapi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menguji anaknya, apakah dia teguh dan beriman kepada Allah dengan wahyu tersebut atau bagaimana. Jadi kita ketika turun atas kita wahyu, turun atas kita syariat, kita itu enggak boleh minta pendapat lagi gitu loh. Ini bukan masalah musyawarah lagi sekarang. Ini kita harus mentahqiq dan merealisasikan syariat ini, tapi kita boleh menguji orang ini kira-kira dia tahan enggak dengan syariat ini gitu loh. Menurut antum gimana? Ya, misalnya ini ternyata riba nih gitu loh. Tapi menurut antum gimana? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan yang tidak benar, tetapi kalau untuk menguji ya boleh-boleh aja. Ya, ini riba nih, menurut antum gimana? Dijawab sama temannya, ngomong sedikit nggak apa-apa lah. Nah, ini berarti gagal ujian dia. Ya kan? Nah, ternyata Nabi Ismail yang ketika itu usia remaja, qala ya abati if'al ma tu'mar. Masya Allah. Wahai bapakku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan pada engkau. Subhanallah ya. Satajidu insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemukan saya insyaallah di antara orang-orang yang bersabar. Dengan lafal sabir ini menunjukkan bahwasanya di hati Nabi Ismail juga sebenarnya ada ketidaksukaan dengan disembelih, tentu itu. Karena sabar itu yaitu dia bertahan dengan ujian ini ya, tanpa mengeluh gitu loh. Walaupun di hatinya ada sesuatu.
Ya, belum sampai di sini tidak mengatakan satajiduni insyaallahu minar radin, tidak. Karena ridha itu di atas kesabaran. Ridha itu adalah ketika gundah gulana dan kekesalan di hati atau rasa panas di hati hilang, maka itu ridha. Tapi ketika sabar, yaitu dia kaful lisan, yaitu menahan lisannya dari berbicara yang tidak baik terhadap kenyataan atau syariat, walaupun di hatinya ada kesedihan, maka ini sabar. Satajiduni insyaallah, dan ini kemudian diikat dengan insyaallah, menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam merasa tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Ini semua dari Allah azza wa jalla, minas sabirin. Falamma aslama, ketika keduanya aslama di sini maksudnya bukan masuk Islam. Aslama di sini istaslama, yaitu menyerahkan diri, berserah diri. Dan di sini mengatakan aslama dua-duanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka di sini bisa ada faedah. Orang yang mentanfidz syariat dan orang yang ditanfidz atasnya syariat, ya, keduanya harus sama-sama menyerahkan perkara pada Allah Azza wa Jalla. Tanfidz itu orang yang merealisasikan syariat, yaitu pelaku yang menghukum, memvonis, hakim atau algojonya atau gimana, itu harus aslam, yaitu dia hanya melakukan ini karena Allah dan berserah diri pada Allah, bagaimana nanti juntrungannya Allah yang akan pilih. Dan juga yang divonis, yang dijatuhi hukuman atau yang diberi ketetapan atasnya, itu juga harus beristislam, menyerah pada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya korban atau orang yang divonis, tapi pihak penguasa itu juga harus menyerahkan perkara, menyerahkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak Allah beri taufik, gitu kan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tallahu, dan membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, apa talla di sini maknanya yaitu wajahnya itu di bumi. Ya, wajahnya itu di bumi dikatakan wad'a, ya. Menaruh wajahnya di bumi, khalas. Kayak binatang yang disembelih. Ya. Nah, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami seru dia, yaitu Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah mempercayai, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Taib saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita dimimpikan seperti ini, apakah ini ru'ya shadiqah atau tidak? Salihah atau tidak? Tidak. Ini berarti kalau kita, ya benar dari syaitan. Karena tidak ada syariatnya seperti ini, dan ini merupakan ijram, kejahatan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita yang dimimpikan seperti ini enggak bisa disebut ru'ya shadiqah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinin, Masya Allah. Dan ana tuh ketika mendapatkan definisi ihsan dalam hadis, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Antum semua udah tahu terjemahannya, tapi susah loh itu untuk memahami apa itu loh. Apakah dia an ta'budallaha ka'annaka tarahu itu adalah kelaziman nomor 2, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, atau dua hal ini beda gitu loh, derajat yang beda. Itu berkali-kali kita cari syarah yang masuk ke hati, ya faham, cuman masih ada yang kurang rasanya. Dan ternyata Anda mendapatkan penjelasan Syekh Utsaimin yang ini Anda belum pernah mendapatkan di tempat lain, tapi ternyata kalau dipikir-pikir ini penjelasan paling simpel terhadap ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, paling simpel, dan kalau dipikir-pikir paling dalam dan paling enak gitu loh, masuk gitu. Ini di sini kata Syekh Utsaimin, ini di syarah Sahih Bukhari, ya, bukan di syarah Arba'in Nawawiyah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, artinya apa? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Kalau dipikir apa ya? Ini kan kalau bagi sufi ini derajatnya ma'rifat, hakikat.
Iya. Karena bagi sufi ini hadis ini hadis apa? Jibril lah. Masuk hadis Jibril bukan ya? Iya, Islam, iman, ihsan gitu kan. Islam itu syariat. Iman itu tarekat, ihsan itu ma'rifat, ma'rifat atau hakikat. Kalau udah sampai ma'rifat berarti engkau melihat Allah gitu loh makanya. Makanya ada kasyaf, bahasa mereka kasyaf. Ya bukan kasep, kalau kasep ganteng. Kasyaf. Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin apa? Wa bainad darajataini farqun azim. Antara dua derajat ini ada perbedaan yang sangat besar. Nah, ini Masya Allah, Anda mendapatkan ini ternyata Masya Allah simple gini ternyata. Anta abudallaha ka'annaka tarahu hadhihi ibadatu raghbatin wa talabin. Yang pertama kan derajat pertama, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini adalah ibadah raghbah dan talab, ibadah pengen gitu loh. Mengejar Allah, mencari Allah gitu loh. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wa huwa ibadatu khaufin wa rahbin. Adapun jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini untuk ibadah rasa takut dan ini takut pada Allah Azza wa Jalla. Ngerti nggak sini? Antum sholat karena antum tuh pengen ke Allah, beda dengan antum lagi sholat karena antum lagi ketakutan pada Allah sama hukuman Allah gitu. Walillahil mathalul a'la. Sebelum ke situ, gini aja Pak. Antum melakukan sesuatu untuk ustadz antum karena antum pengen mendapatkan ilmu darinya. Itu beda dengan antum melakukan sesuatu ke ustadz antum karena antum takut ustadz antum bakal marah sama antum. Itu beda. Gimana? Kena nggak di hati, Pak? Ini di antum masukin deh. Maksudnya ke Allah itu seperti itu, coba gimana? Sekarang itu kita sampai derajat mana tuh loh? Boleh jadi 2 derajat ini kita nggak dapat. Ketika kita lagi tinggi imannya, ya, kemudian kita tetap beribadah pada Allah dan pengen ke Allah, itu lebih tinggi sebenarnya. Karena kondisi orang lagi senang lagi, tapi tetap ke Allah, itu Masya Allah gitu loh. Tapi kondisi lagi terpuruk, kita ke Allah karena takut, ya itu bagus. Cuman nggak seperti yang tadi yang pertama. Begitu loh. Paham Pak? Antara antum ke Jakarta karena supaya dapat duit banyak, dengan antum ke Jakarta karena takut di kampung dikepukin orang, itu beda nggak? Beda. Begitu. Ya. Makanya falladzi ya'budullaha ka'annahu yarah yahutsu nafsahu ala an yasila ila hadzal ladzi ya'buduhu azza wa jalla. Orang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah, dia akan memotivasi dirinya itu sudah sampai ke Allah gitu loh. Gitu. Sampai ke Allah gitu. Wal laisa kalladzi ya'budullaha li anna Allah yarahu fayu'aqibahu. Ini beda dengan orang yang menyembah Allah itu serta-merta karena Allah tuh melihat dia, takut dihukum gitu loh. Gimana? Antum sholat ke masjid karena antum pengen dapatkan rahmat Allah, karena antum pengen sampai ke ridha Allah gitu loh. Beda dengan orang yang masuk masjid, sholat berjamaah di masjid karena, kalau saya nggak sholat berjamaah di masjid nanti saya dosa, nanti dihukum sama Allah. Beda nggak? Beda. Antum datang ke majelis ilmu ini karena apa? Karena pengen mendapatkan rahmat Allah, pengen dapat ilmu, pengen belajar hadis dan seterusnya. Itu beda dengan antum datang ke sini karena apa? Karena ya nggak enakan atau takut dikira bahlul, takut nggak kompak dan seterusnya. Beda. Maka ibadatu ar-roja itu beda dengan ibadatul khauf. Tapi itu kontekstual ya, beda-beda orang. Ada orang yang menjamak keduanya, roja sekaligus khauf. Ya begitu. Ini kalau diperhatikan ternyata kondisi kita dalam ibadah tuh coba gimana kondisi kita? Ya. Apakah ibadah kita itu karena pengen ke Allah atau cuman karena takut dihukum aja gitu loh. Antara kita salat subuh karena pengen dapat ridha Allah dengan salat subuh karena takut keluar waktunya, ya beda lah.
Kalau sholat subuh karena pengen dapat ridho Allah, pengen dapat ma'rifat atau ma'rifat bahasa sufi, pengen dapat jannah, pengen dapat ridho Allah Ta'ala, mesti di awal waktu itu. Dan berharap cepat kita sholat bener-bener gitu loh. Tapi kalau sholat subuh karena kalau saya nggak sholat subuh nanti wah diazab nanti nih, itu bagus, cuman derajatnya masih di bawah gitu loh. Derajatnya masih di bawah. Antum meninggalkan suatu maksiat karena mengharap ridho Allah dan mencari pahala dari Allah, beda dengan antum meninggalkan maksiat karena wah kalau saya kayak gini nanti dihukum sama Allah. Beda. Itu mana anta abdullah karena kata fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Baru Anda dapat sedetail ini di syarah Sahih Bukhari. Makanya syarahnya Syekh Utsaimin itu recommended banget. Ada banyak hal secara tahsil dan tahqiq yang Masya Allah kita nggak bisa dapat di kitab-kitab lainnya. Padahal beliau muasir loh, bukan tergolong orang mutaakhir atau orang mutaqaddimin, bukan. Makanya ada seorang Syekh Abdurrahman Asy-Syihri namanya. Itu pakar tafsir Saudi. Beliau itu ada meneliti satu ayat Al-Qur'an dan beliau berusaha mengumpulkan seluruh kitab-kitab tafsir sampai 100 tafsir lebih beliau kumpulkan. Itu dia baca untuk itu dan beliau mendapatkan rata-rata lam ya'ti bijadid gitu loh. Rata-rata kok enggak menghadirkan yang baru gitu. Bahkan banyak yang kopas, banyak yang ya sama aja gitu loh. Maka kemudian beliau buka tafsir Syekh Utsaimin, tafsir. Dibuka, loh, ini Anda dapat faedah yang enggak ada didapat di 100 lebih kitab tersebut. Makanya syarah Syekh Utsaimin itu Masya Allah. Bagi orang yang insaf ya, kalau bagi anti Wahabi ya enggak lah. Iya. Yaitu muhsinin. Qala Mujahid aslama yaitu sallama ma umira bih. Yaitu menyerahkan perkara ini wa tallahu wa du'a wajhahu bil ard. Ya. Baik, kita lanjut at-tawadhu 'ala ru'yah. Bab at-tawadhu'i 'ala ru'yah. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Salim ibnu Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna unasan uru lailatul qadri fi sab'il awakhir wa anna unasan uru annaha fil ashril awakhir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi sab'il awakhir. Baik. Di sini bab at-tawadhu min ala ru'yah. At-tawadhu ala ru'yah yaitu apa arti tawadhu di sini? Yaitu saling berkesinambungan gitu loh. Tawadhu itu wata itu kan masuk. Tawadhu itu saling masuk. Yaitu ada beberapa orang yang bermimpi hal yang sama. Maka matching, ya, kematchingan dalam bahasa masa kematchingan. Gak mungkin dong. Kesesuaian, keseragaman dalam mimpi. Dengan saya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna unasan uru lailatul qadri fi sab'il awakhir. Beberapa manusia, orang-orang diperlihatkan dalam mimpi Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Wa anna unasan uru annaha fil ashril awakhir. Dan sebagian lagi diperlihatkan bahwasanya di mimpi mereka di 10 terakhir. Taib, mana yang muakkad ikhwan? Yang muakkad dari segi pasti dapat 10 terakhir. Karena ya 10 paling banyak gitu kan. Posibilitasnya kena semua gitu kan. Tapi dari segi muakkad, dari segi wuku itu 7 terakhir. Dari segi keterjadian biasanya 7 terakhir. Iya. Faqala Nabi SAW iltamisuha fi sab'il awakhir. Iltimas yaitu mencari dengan detail, mencari dengan teliti, iltimas. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Yaitu barang siapa yang salaka, meniti suatu jalan, baik jalan secara ma'nawi, seperti baca kitab, atau jalan secara hissi, yaitu datang ke majelis taklim langsung. Yaltamisu fihi ilma, dia beriltimas. Waalaikumsalam. Dia beriltimas yaitu memungut, mencari betul-betul ilmu. Ya. Maka iltimas di sini yaitu tahari. Iltimas di sini tahari. Tahari itu adalah apa ya? Mencari tapi dengan seksama gitu loh. Fi sab'il awakhir, di 7 yang terakhir dari malam terakhir Ramadan. Di sini sebagian ulama berhujjah bahwasanya Lailatul Qadar itu
dihitung dari akhiran, bukan dari awal. Paham nggak maksudnya, kan? Gini loh, kan kalau dihitung dari awal kan berarti kan 10 hari terakhir harus pasti tanggal 21 dimulainya gitu. Malam 21 gitu loh. Gitu ya. Walaupun sampai tanggal 29 berarti kan 9 hari doang gitu loh. Nah, sebagian ulama mereka dari belakang. Hah? 29 apa? Dari belakang bisa 30, bisa 29. Gitu, Pak. Hitung-hitungnya sebagian ulama gitu. Kan nggak ketahuan Ramadan itu apa 29 30 kan belum tahu sebelum hilal. Jadi makanya sebagian ulama ada yang mereka di tanggal 19 itu udah mulai. Gitu loh. Udah mulai i'tikaf gitu. Tanggal 19, malam 19 gitu. Karena dikhawatirkan hanya sampai 29 gitu loh. Gitu. Sehingga malam ganjil versi mereka itu bukan malam ganjil versi ini. Wallahu alam ya, walaupun sebagian ulama melemahkan pendapat kedua ini sih ya. Gitu, karena dalam riwayat-riwayat lain kan disebutkan sabi' wa ishrin, khamis wa ishrin, kan ngitung 25 27 itu kan ngitungnya dari awal bukan dari akhir. Gitu. Makanya yang dari awal itu sebenarnya lebih aqwa, lebih qawi, lebih kuat. Taib. Di sini apa istinbatnya? Di antara tanda-tanda ru'ya yang shadiqah, tanda mimpi yang benar terwujud, itu adalah ada tawatu. Yaitu keseragaman antar beberapa orang yang baik bermimpi. Sama mimpinya, ini mesti ada mesti benar nih gitu loh. Mesti akan terjadi gitu loh. Adapun kalau misalnya mimpi itu mimpi buruk ya, namun sifatnya mutawati. Fulan mimpi buruk ini, fulan mimpi buruk ini, fulan mimpi, apakah ini shadiqah atau tidak? Wallahu alam, ini belum tentu shadiqah. Bisa aja ini makar syaitan. Bisa aja ini makar syaitan. Maka tidak boleh kita berfatwa untuk seperti itu. Misal dalam satu keluarga disihir ya. Ya. Kemudian dimimpikan pelakunya fulan. Anaknya juga mimpi gitu. Paman juga mimpi gitu. Apakah ini benar? Allahu alam, belum tentu. Bisa aja syaitan itu membuat makar untuk mengalihkan yang sebenarnya gitu. Ya, taib. Ru'ya Yusuf. Kita kisah Yusuf sekarang. Babu ruya Yusuf. Babu ruya ahli sujuni wal fasadi wasyirki liqaulihi ta'ala. Wa dakhala ma'hu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna. Kayf fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru. Iya. Nabbi'na bita'wilihi. Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Baik, sampai situ dulu kita pelajari. Bab ru'ya Yusuf. Bab mimpinya Nabi Yusuf lagi. Tapi di sini dispesifikasi dengan bab ru'ya ahli sujuni wal fasadi wasyirk. Yaitu mimpinya ahli sujun. Mimpinya orang yang sipir, orang yang di penjara. Ya, mana orang ini disebut juga di sini ahli fasad, pembuat kerusakan, dan juga ahli syirk. Jadi dua orang ini musyrik, bukan orang muslim. Ya, bukan orang muslim, musyrik. Nabi Yusuf muslim. Ya. Adapun Al-Aziz yang membeli Nabi Yusuf di pasar itu, ingat gak? Pejabat Mesir itu. Sebagian ulama mereka mengatakan Al-Aziz ini adalah muslim. Iya. Apa kata Al-Aziz ini? Kata Al-Aziz dalam surat Yusuf, ikhwan, ini yang menunjukkan sebagian ulama mengapa mereka mengatakan bahwa Al-Aziz ini pejabat Mesir, bukan rajanya beda lagi. Pejabat Mesir ini muslim karena Al-Aziz berkata ketika udah ke gap istrinya tuh, kan istrinya kan bilang ini
ini salah Nabi Yusuf, salah si Yusuf ini yang goda saya gitu kan. Kan kemudian kan ada bukti bahwasanya qudda qamisuhu min duburi, yaitu sobek di bagian belakang. Ya, falamma ra'a qamisuhu qudda min duburihi qala innahu min kaidikun. Ketika terlihat, oh ternyata di belakang robeknya. Kata Al-Aziz, ini termasuk dari kaidikun. Ini termasuk dari makar kalian wahai perempuan. Dan ini kaidikun. Nah, kaid ini kan makar. Pelaku makar siapa sekarang? Berapa orang? Satu. Tapi kaidikun digeneralisir menjadi kunna, kalian wahai perempuan. Paham gak maksudnya? Bahwasanya ini adalah makar yang biasa perempuan lakukan. Apa makarnya coba? Bukan gitu. Kalau menggoda laki-laki lebih sering, kalau itu mah dia tutup dong. Di mana? Di ayat wastabaqal baba, ketika Nabi Yusuf dan Zulaikha itu saling astabaqal bab, yaitu Anda kan Nabi Yusuf pengen kabur nih. Tapi Zulaikha tuh pengen ngalangin gitu loh. Jadi istibak, terjadi perlombaan menuju ke pintu keluar dari kamar itu. Wa qaddat qamisahu min duburi. Tarik deh, karena balik gitu loh. Ya. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya akhirnya ketemu ternyata sayyidnya, yaitu Al-Aziz, suami Zulaikha, itu ada di depan pintu. Gitu kan? Apa kata Zulaikha? Dengan momentum tiba-tiba yang mereka nggak sangka kok ada suaminya Zulaikha. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika min su' illa ayusjana aw adzabun alim. Maka langsung berbalik itu. Si Zulaikha berkata, apa? Wahai Aziz, apa ganjaran bagi orang yang pengen menodai istrimu kecuali di penjara atau dapat azab yang pedih? Faham gak maksudnya di sini? Dalam waktu 1 detik, perempuan itu langsung bisa membalikkan keadaan antum. Iya beneran. Dan itu bisa terjadi itu pada siapapun perempuan, hatta siapapun perempuan itu. Makanya kalau seorang suami itu nggak aware gitu, itu terjadi, bisa terjadi. Tiba-tiba terbalik faktanya itu. Antumlah yang kemudian muttaham. Iya begitu. Yang tadinya antum bari gitu kan, tiba-tiba antumlah yang terbongkar aibnya. Begitu. Ya. Kemudian Nabi Yusuf berusaha membela diri, harus kalau kayak ini kan difitnah. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang godain saya gitu. Tapi wa syahida syahidun min ahliha. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada satu saksi dari keluarga siapa? Perempuan itu. Artinya orang kalau benar memang akan tertuduh dulu, tapi suatu saat akan ada pembela dari kalangan penuduh sendiri. Gitu. Allah yang akan bela kalau memang dia benar ya. Kalau yang tertuduh ya ternyata ya ancur-ancuran juga ya udah, ya nyerah aja napa gitu kan. Gitu kan? In kana qamis, dia in kana qamisuhu. Nah, ketika terbukti wah ini ternyata di belakang kamisnya. Maka langsung Al-Aziz bilang, "Innahu min kaidikun." Itu makar kalian wahai perempuan. Apa kata dia kemudian? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar kalian wahai perempuan itu azim, besar. Padahal di ayat lain Allah Ta'ala mengatakan bahwa saya kaid atau makar syaitan itu dhaif, lemah, tapi makar perempuan azim. Mumpung enggak ada perempuan di sini ngomong gini bebas. Iya. Tapi anak kalau pengajian perempuan anak juga ngomong kayak gini, biarin, enggak diundang bodo amat. Yang penting sampai ke mereka. Karena emang fitnah di antara fitnah perempuan ini di sini. Iya, di sini. Udah gitu suaminya juga polos gitu loh. Ya ditudingi mau aja. Oh iya ya, suami pelangap-pelongok juga. Nah, bukan polos sih, kadang suami itu menghindari mafsadat yang lebih besar kadang-kadang. Karena kalau melawan kadang-kadang mafsadatnya takutnya lebih besar, melebar urusan gitu loh. Karena perempuan ketika udah emosi itu lebar. Makanya kata Ibnu Muflih,
Kata Imam Mufli Al-Hanbali dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, seorang laki-laki bisa memendam amarahnya dalam waktu 40 tahun. Tapi tidak bisa memendam rasa cintanya dalam waktu sekian detik atau cepat gitu. Laki-laki itu cepat mengutarakan saya sukanya gitu cepat. Adapun perempuan bisa memendam rasa cintanya sampai 40 tahun. Tapi tidak bisa memendam amarahnya dalam waktu sekian waktu. Perempuan. Begitu. Hah? Gitu. Preman pasar aja kalah, Pak. Iya. Iya. Nah, mana tadi Ikhwan? Masih situ tah? Subhanallah. Kok jauh banget anak sampai ke sana? Kenapa bisa ke situ? Oke, jadi ya di penjara Nabi Yusuf ya karena ini sebenarnya karena fitnah tadi. Dan karena Nabi Yusuf lebih memilih di penjara daripada harus meladeni perempuan-perempuan. Itu kok anak cerita lagi, perempuan-perempuan yang Ahlul Madinah ini, entar deh. Gimana perempuan itu, aduh Masya Allah. Ini mumpung laki semua, jadi anak keluar dah ini dah. Iya. Nggak? Oh iya itu. Apa itu dia Ahsan itu nah anu mau ke situ sebenarnya. Itu yang membuat anak ke cerita ini. Maka kata Al-Aziz, Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, lupakan hal ini udah. Ya, sebenarnya di sini pelajarannya seorang laki-laki biasanya kalau ada kasus besar itu berusaha untuk nutupin. Beda dengan perempuan kadang-kadang nggak sabar akhirnya cerocos di mana-mana. Maka Yusuf kata Aziz, a'rid an hadza. Udah lupain. Terus kalau istrinya bilang wastaghfiri li dzambik. Nah ini yang membuat para ulama mengatakan ini Al-Aziz ini muslim nih. Minta ampun kamu terhadap dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Engkau itu termasuk yang bersalah. Jadi suaminya itu tahu. Tapi perempuan ini enggak ini. Malah kemudian nanti terjadi gosip-gosip nanti kapan-kapan lah. Ya, enggak habis-habis soalnya. Seru ya, Bang. Ya, seru ya. Karena kita laki-laki dalam posisi kayak gini. Maka masuk penjara wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. 2 fata. Fata itu berarti dia pemuda. Pemuda di sini berarti sudah mengalami usia baligh, namun dia fata itu masih belia gitu ya, mungkin belasan tahun. Allahul musta'an kalau itu. Fatayan. Qala ahaduhuma, salah satu dari kedua fata ini berkata, Inni arani a'siru khamra. Saya bermimpi melihat diri saya a'siru khamra, yaitu memeras apa? Khamr. Khamr itu enggak diperas, bahkan khamr itulah yang hasil perasan. Jadi ini ada sisi tajawuz dalam bahasa, yaitu a'siru, mungkin a'siru inab sebagai khamr gitu ya, seperti itulah. Wa qala al-akhar, satu yang lagi bilang bermimpi, inni arani ahmil fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru min ra's min ta'kulu at-tayru min. Ya. Yang saya bilang saya ahmilu fawqa ra'si khubza. Saya mengangkat jadi membawa di atas ini ada ahmil di sini bukan ahmil dengan tangan ya. Afwan, bukan membawa. Jadi di atas kepala itu ada khubz, roti. Ta'kulu at-tayru min ra'si. Burung-burung itu makan dari di sini ya, dari roti itu dari kepala saya. Apa kata orang kedua pemuda ini? Nabi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Beritakan kepada kami tafsiran gimana? Kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Berarti istilah ihsan pada saat itu dikenal. Apakah di sini ihsan secara lughawi atau secara syar'i? Allah alam ini sepertinya secara syar'i mudah-mudahan secara syar'i, bukan hanya sebatas lughawi. Gini, kenapa kita bilang ihsan? Kalau si ihsan secara lughawi kan secara bahasa ya orang baik gitu loh. Kami melihatmu orang baik. Kita itu nggak bisa meminta tafsir mimpi pada orang yang cuma kelihatan baik doang, nggak bisa, ikhwan.
tapi orang yang dikenal dekat sama Allah gitu loh. Kalau orang cuma orang baik doang, ya di mana-mana orang baik banyak dianggap baik. Tapi ihsan di sini ihsan syar'i. Berarti sang Nabi Yusuf alaihissalam itu punya kedekatan pada Allah yang mereka lihat. Padahal mereka ini orang kafir, musyrik. Mereka ini orang musyrik, keduanya orang musyrik. Dan kadang-kadang orang musyrik itu melihat sebagian dari orang beriman dekat sama Allah sehingga orang musyrik ini merasa tenang dengan orang mukmin ini, gitu loh. Makanya minta takwil ru'ya gitu loh. Ya dicerita di antara masyarakat juga banyak kok. Seorang musyrik minta sama ustadz untuk bantu gini-gini. Padahal ini ustadz yang merupakan musuh mereka harusnya gitu loh. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf alaihissalam memproklamirkan diri terlebih dahulu. Tidaklah akan datang kepada kalian wahai dua penjarawan seperti saya ya. Tidak mendapatkan makanan yang kalian akan direzekikan dengan makanan itu kecuali aku akan beritakan kepada kalian tafsirnya sebelum makanan itu mendatangi kalian. Apa maksudnya di sini? Kalau diterjemahan, coba diterjemahan. Apa kok diterjemahan? Makanan apapun yang diberikan kepadamu, kedua aku telah dapat menerangkan takwil sebelum makanan itu sampai kepadamu. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini maksudnya adalah sampai masalah makanan pun, wahai kedua temanku, sampai masalah makanan pun aku bisa menerangkan kepada kalian makanan apa yang akan menjadi rezeki kalian nanti. Gitu loh. Paham gak maksudnya? Karena di penjara itu kan ada makan pagi, mungkin ada makan malam gitu kan. Aku tahu kalian akan makan apa nanti. Hal yang bukan mustahil bagi seorang nabi kalau dapat wahyu dari Allah. Karena Nabi Isa pun begitu. Di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala katakan seperti Nabi Musa alaihissalam. Wa unabiyukum di dalam surat Al-Imran ada bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna. Ya, aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan, aku tahu semua itu. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yusuf kan lebih awal lagi. Maka kemudian dzalikum mimma 'allamani rabbi. Hal itu kuma di sini kalian berdua ya. Ini isim isyarah. Dzalikuma sama seperti dzalika tapi kan mukhatabnya ada dua di sini. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ini semua termasuk yang Allah ajarkan pada saya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tafsir itu ilmu syar'i. Ilmu tafsir mimpi adalah ilmu syar'i. Maka seseorang ketika dia menafsirkan mimpi itu sama dengan sedang berfatwa suatu ilmu syar'i. Dan tidak boleh seorang yang tidak mengerti ilmu syar'i apapun atau tidak memiliki kedekatan pada Allah Azza wa Jalla untuk menafsirkan mimpi semaunya dia. Enggak boleh. Enggak boleh. Loh kok gimana? Bukan enggak ada di ilmu fikih, ada enggak ilmu tafsir? Enggak ada. Di ilmu tazkiyatul nufus enggak ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir mimpi enggak ada. Tapi seorang yang memiliki ilmu syar'i, akidah yang kuat, memiliki pengetahuan Al-Qur'an Sunnah, itu insyaallah dia ada kemampuan untuk berfirasat tentang ini, tentang apa tafsirnya, itu biasanya bisa. Tapi bukan untuk diobral, kecuali bagi orang yang memang menjadi andalan bagi kaumnya untuk menafsirkan mimpi sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau ba'da salat subuh beliau bertanya kepada para sahabat, apakah tadi malam ada yang bermimpi sehingga aku bisa menafsirkan mimpi kalian? Itu Rasulullah SAW melakukan. Itu boleh kalau memang dia memiliki qudrah dan ilmu yang tinggi untuk masalah ini. Jadi tafsir mimpi itu adalah ilmu yang Allah ajarkan pada hamba-hambanya. Dan sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk para rasul. Namun yang lebih sahih adalah bahwasanya untuk siapapun yang Allah kehendaki, ada beberapa orang yang memang walaupun bukan rasul, bukan nabi, bisa menafsirkan mimpi selama memang itu baik dan benar sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Inni taraktu millata qaum la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini mulai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya aku meninggalkan agamanya suatu kaum. Agamanya suatu kaum yang mana kaum itu disifati mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur kepada akhirat. Ini dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam rangka ketika menjawab pertanyaannya mereka, supaya mereka itu sebelum tahu tafsir mimpinya,
mereka terdakwahi gitu loh, tercerahkan dengan akidah yang benar. Ini usahanya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dibalikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, aku mengikuti agamanya nenek moyangku, Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ini berurutan. Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Bapaknya Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Bapaknya Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kita itu tidak pernah berbuat syirik pada Allah sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi tidak akan pernah terjadi pada mereka perbuatan syirik sedikit pun. Tidak akan pernah terjadi pada perbuatan syirik sedikit pun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Ini yaitu ketidaksyirikan mereka merupakan suatu fadilah, suatu keutamaan Allah Ta'ala atas para nabi dan untuk manusia seluruhnya sebenarnya. Karena yang diajarkan oleh para rasul dan nabi itu adalah tauhid. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya sahibai sijn. Wahai dua teman penjaraku. Dua temanku yang di penjara sama. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang beragam itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah dari selain Allah itu hanyalah suatu nama-nama. Tidak ada hakikat sebenarnya yang kalian sembah itu, tidak sampai. Yang kalian buat sendiri dan bapak nenek moyang kalian buat sendiri, yang tidak ada Allah Ta'ala turunkan hujah. Sultan di sini artinya hujah. Alasan yang benar nggak ada untuk itu. Maka sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, walaupun atas nama Jesus misalnya, maka itu tidak akan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, melainkan kepada syaitan. Mereka hanya menunggangi nama-nama doang. Ya. Inil hukmu illa lillah. Tiadalah hukum kecuali itu semua milik Allah. Hukum semua milik Allah Azza wa Jalla. Dan hukum ada 3. Hukum Allah ada 3. Yang pertama hukum kauni, yang kedua hukum syar'i, yang ketiga hukum jazai. Ya, yang pertama hukum kauni, yang kedua hukum syar'i, yang ketiga hukum jazai. Hukum kauni yaitu takdir secara keseluruhan atas segala kejadian dan ketidakjadian. Itu semua hukum takdir, hukum kauni, seperti takdir kauni berdasarkan iradah kauniyahnya Allah Azza wa Jalla. Segala keterjadian dan segala ketidakjadian itu semua hukum kauni. Adapun hukum syar'i, maka itu segala peraturan syariat yang Allah Ta'ala tetapkan atas nabi dan kaumnya. Atas nabi dan kaumnya. Itu hukum syar'i. Walaupun misal tidak dituruti, itu tetap hukum syar'i. Adapun hukum jazai, dia seperti juga hukum kauni, namun lebih dispesialkan dengan ini adalah jaza atau ganjaran atas sesuatu, baik dunia atau akhirat. Itu semua hukum Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang berbuat ihsan di dunia ini, kemudian Allah Ta'ala ganjari dengan orang ramah juga padanya, maka itu hukum jazai. Masuk ke dalam hukum kauni juga, tapi jaza terhadap penerapan syariat. Jadi hukum kauni itu mencakup hukum syar'i dan hukum jazai. Dan hukum syar'i itu adalah apa yang Allah Ta'ala bebankan atas manusia dan jin. Dan hukum jazai itu adalah hukum yang Allah Ta'ala jadikan ganjaran atas penerapan hukum syar'i pada manusia dan jin ini, baik dunia atau akhirat. Dan itu semua milik Allah Azza wa Jalla. Maka jaza, ganjaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, gitu. Mana? Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk tidak menyembah, kalian jangan menyembah kecuali padanya. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus, agama yang benar, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya di masa Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu, kebanyakan manusia itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sahibai sijn, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Nah, ini mulai tafsirnya baru mulai ini. Dan ini adalah pelajaran bahwasanya kalau antum ditanyakan sesuatu oleh orang yang berbuat syirik, maka dakwahi dulu
karena dia sedang butuh sama antum. Maka ini kesempatan buat antum sampaikan dakwah. Karena kalau kita dakwah kepada orang yang lagi butuh sama kita, itu lebih masuk. Ya. Wahai penghuni sijen, dua orang ini penghuni sijen, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang dari kalian, maka dia tafsir mimpinya apa? Dia akan menuangkan khamar kepada Rabbnya. Rabb di sini yaitu rajanya. Dan Rabb di sini itu nanti akan maliknya ini. Pemimpin Mesir. Pemimpin Mesirnya. Fayasqi rabbahu khamra. Rabbahu di sini yaitu pemimpin Mesirnya. Kemudian wa ammal akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih. Adapun satunya lagi itu selamat. Ya, wa ammal akhar fayuslabu. Maka yang satu lagi justru mati, disalib. Sehingga ketika disalib maka burung-burung itu memakan dari kepalanya. Memakan bangkainya dari kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastafiyan. Maka selesai sudah perkara yang kalian minta fatwa kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menjawab pertanyaan tafsir mimpi itu sama dengan berfatwa. Iya, berfatwa. Ya, jadi tidak boleh sembarangan nafsirin mimpi orang. Iya. Kalau misalnya nggak punya ilmu syar'i, nggak bisa mengkiaskan antara ini dan itu, nggak boleh. Khalas, uskut. Ya. Kecuali mungkin boleh berharap semoga itu mimpi baik, gitu aja boleh. Tapi kalau untuk menafsirkan harus berbekal dengan ilmu syar'i. Misalnya orang ini melihat air mengalir apa? Pernah nggak dengar hadis seperti itu? Ada nggak hadis-hadis atau ayat berkaitan dengan air jernih mengalir? Ya. Nah, gitu. Itu harus ada dipikirin dulu. Jangan langsung tiba-tiba oh itu artinya ini, oh itu artinya ini. Memang ada kamus tafsir mimpi yang mungkin sebagai benar, sebagainya belum tentu. Dalam satu kejadian di mimpi, misalnya air mengalir, tafsiran bisa beragam. Bisa beragam. Misalnya air jernih itu tafsiran beragam. Ya, bisa jadi air jernih ini artinya syariat Allah Azza wa Jalla. Air jernih ini bisa aja artinya pengampunan dosa, taubat. Air jernih ini bisa artinya tipu daya. Beda-beda orang menafsirkan. Ya, tapi coba kita lihat apa di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah air jernih itu seperti apa dalam Al-Qur'an Sunnah. Nah, coba dipikirkan itu. Ya, jadi itu fatwa. Enggak serta-merta begitu saja ya. Taftiyan. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma. Nah, maka Nabi Yusuf berkata, ini kan setelah fatwa nih. Nabi Yusuf alaihissalam, nah waqala berkata kepada siapa? Kepada yang Nabi Yusuf sangkakan bahwa dia akan selamat. Udhkurni inda rabbik. Sebut saya dong nanti kalau udah lulus. Sebut saya di hadapan raja, ingetin saya kalau misal saya itu dizalimin lo masuk sini. Ada pelajaran di sini, ikhwan. Begini, pelajaran pertama, bolehnya antum merekomendasikan diri dan mencari syafaat dari orang yang mungkin bisa menolong supaya antum bisa lepas dari kezaliman ini. Karena Nabi Yusuf dipenjara karena kezaliman orang, gitu loh, bukan karena salah dia. Ya. Itu pertama. Kedua, lafal dhanna di sini. Yang namanya tafsir mimpi semuanya dhann. Gitu loh. Karena setelah beliau menafsirkan mimpinya, dikatakan dhanna annahu najim. Ini dhanna. Jadi enggak langsung terang pasti begini nanti, belum tentu. Nanti juga ada hadis bahwasanya tafsiran Abu Bakar itu bisa saja disalahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada orang nafsirin pertama kali, ternyata tafsir keduanya bisa aja lebih benar daripada yang pertama. Jadi tidak semua tafsir itu langsung benar. Fa'ansahu syaitan. Kan kalau udah minta tolong dong ingat saya, sebut nama saya di hadapan raja ya supaya saya nanti keluarin dari penjara ini. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat dia lupa untuk menyebut itu di hadapan raja. Karena syaitan itu tidak ingin orang yang seperti Nabi Yusuf ini bebas gitu, enggak pengen. Pengennya tetap terzalimi aja gitu. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ini juga ada faedah bahwa syaitan bisa membuat seseorang lupa. Syaitan bisa membuat seseorang
lupa. Dan bisa juga membuat seseorang ingat gitu loh. Makanya pas lagi sholat ingat semuanya. Sampai ada sebagian ulama bilang, ente kalau misalnya lupa akan sesuatu, nyari barang lupa taruh mana? Sholat. Ntar makan inget. Iya, berarti ngundang setan dong berarti itu. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf itu pun di penjara, masih terus menetap di penjara sekian tahun. Bid'a sinin berarti ya beberapa tahun. Wa qala al-Malik. Nah, pada suatu hari setelah beberapa tahun. Al-Malik di sini raja, dan raja di sini wallahu alam sebagian ulama mengatakan raja di sini bukan muslim. Raja di sini bukan muslim. Wa qala al-Malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Saya melihat ada 7 baqarat. Melihat di mimpi ada 7 sapi ya, gemuk-gemuk. Ya, ngapain ya? Memakan 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khud wa ukhra yabisat, dan juga saya melihat aku melihat apa? 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Ya. Ada khudur yaitu hijau menghijau, basah hijau, yang satu yabis itu kering. Ya ayuhal mala, wahai para mala. Mala itu adalah orang-orang terkemuka. Jadi ini di kerajaan ini. Ini udah levelnya udah di atas, dia melebihi pejabat, ya udah raja, ya. Ya ayuhal mala, wahai para penggawa kerajaan. Aftuni fi ru'yaya. Ya aftuni berarti fatwalah, berfatwalah kalian terhadap mimpiku. Berfatwalah kalian terhadap mimpiku. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau misalnya kalian memang bisa nafsirin mimpi. Jadi raja ini juga nggak mau sembarangan orang. Kalau kalian memang bisa nafsirin mimpi, berfatwalah. Arti lainnya mafhum mukhalafahnya, kalau kalian nggak bisa berfatwa, jangan. Kalau misalnya nggak menafsirin mimpi, jangan berfatwa, diam, gitu loh. Maka orang-orang pada takut walaupun mereka punggawa. Qalu adghathu ahlam. Kata mereka adghathu ahlam. Kata mereka itu punggawa bilang, itu paling mimpi-mimpi receh lah. Mimpi biasa, adghathu ahlam yang tadi Anda sebut ya. Adghathu ahlam itu mimpi-mimpi gak ada artinya, nonsens. Iya, gampang tidur. Apa coba melihat apa sapi gemuk makan sapi kurus, terus 7 tangkai gandum kering yang basah, 7 tangkai gandum kering. Itu apaan sih, gak ada artinya gitu loh. Nah, kemudian wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami itu enggak ngerti tafsir mimpi, udah kami enggak punya ilmunya itu. Maka wa qala alladziina naja minhuma. Kemudian tapi mimpi ini, sebelumnya mimpi ini tetap keinget oleh sang raja. Ini menunjukkan ru'ya shadiqah itu biasanya nancep, keinget gitu loh. Dan bikin penasaran apa artinya, itu biasanya ru'ya shadiqah. Selama bukan mimpi buruk ya. Karena sapi 7 makan 7 sapi kurus itu bukan mimpi buruk. Bukan mimpi buruk. Tapi kalau sampai keinget terus berarti ada sesuatu nih. Itu ada sesuatu. Ya. Firaun juga pernah kan mimpi kayak gitu. Cuman mimpi buruk, cuman beneran. Kenapa? Karena Firaun cerita. Paham enggak? Firaun kan mimpi kerajaannya dihancurkan oleh seseorang dari anaknya Bani Israel. Itu kan mimpi buruk tuh. Dia cerita, bahlul Firaun di situ. Coba diam. Dia cerita dan dia khawatir dengan itu, ya terwujudlah yang dia khawatirkan karena dia cerita. Iya. Begitu. Makanya besok-besok antum mimpi dipatok apa gitu, ini enggak usah cerita. Iya. Nah, terus udah jam berapa nih? Masih lama ikhwan, tenang aja, masih lama. Terusin apa enggak? Iya. Wa qala alladziina naja minhuma, dan orang yang dulu pernah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf dan selamat, bukan yang dipatok burung di atasnya, itu kan menjadi orang penting dalam kerajaan itu. Makanya yaski rabahu khamra, yaitu menuangkan khamar untuk raja. Rajanya ini disifati ulama, ini raja kafir gitu loh. Nah, wa qala alladziina naja minhuma waddakara ba'da ummah.
Dan baru ingat dzakara di sini dzakara, yaitu ingat setelah umma di sini maknanya sinin. Yaitu bertahun-tahun baru ingat tuh. Ana unabbiukum bita'wilihi farsilun. Aku bakal tafsirin nih gitu. Ya, tafsirannya nih. Maka tolong utus aku. Berikan aku mandat untuk bertemu seseorang. Maka kemudian ke Nabi Yusuf, ya. Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina. Yusuf wahai siddiq. Yusuf wahai siddiq. Disifati siddiq kenapa? Karena jujur. Benar. Ini jujur karena mimpinya benar gitu loh. Mimpinya ditafsirin benar, makanya dibilang siddiq. Coba kalau bohong. Kadzab dibilang sama dia, ini siddiq karena benar, ya. Jujur, dan memang siddiq itu bukan hanya jujur, tapi betul-betul orang ini derajatnya tinggi tuh Yusuf ini. Dipuji oleh dia. Makanya nama anak-anak yang meninggal kemarin itu Yusuf Siddiq Al-Hanafi, ikhwan. Yusuf Siddiq Al-Hanafi. Yusuf karena berdasarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ketika hamil, ketika Yusuf ini masih di janin, masih sebagai janin itu, anak berusaha untuk sering murajaah surat Yusuf dan terkesan dengan kisah Nabi Yusuf. Maka anak azamkan nanti insyaallah namanya Yusuf insyaallah. As-Siddiq dari sini Yusuf ayyuhas Siddiq, karena anak dari dulu pengen ada nama anak-anak itu berurutan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin dan 4 mazhab fiqih. Oke, Yusuf Siddiq Al-Hanafi, Yusuf Abu Bakar As-Siddiq Abu Hanifah Hanafi, itu artinya itu. Itu maknanya dalam sebenarnya. Ya Allah Ta'ala rezekikan, ternyata rezekinya dia husnul khatimah, alhamdulillah, udah wafat ya ketika itu. Ya itu. Ya, jadi berdasarkan ini Yusuf ayyuhas Siddiq, ya. Jadi ketika wafat itu anak sampai berpikir, Masya Allah, benar-benar kisah Nabi Yusuf beneran. Anak seolah-olah Nabi Yakub kehilangan Yusuf ketika itu. Jadi Yusufnya udah wafat itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kami bertemu di akhirat dengan keadaan baik, amin. Yusuf ayyuhas Siddiq aftina. Ini aftina berarti ini tafsir mimpi itu fatwa. Itu fatwa, bukan sembarangan. Fi sab'i baqaratin siman. Itu tentang 7 yang tadi disebutkan, 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum tadi basah dan kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Ya, saya bakal pulang ke orang-orang nanti ke kerajaan, mudah-mudahan mereka tahu nanti artinya mimpinya. Maka apa jawaban dari Nabi Yusuf alaihissalam? Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Ya, kalian tazra'un, yaitu di sini direkomendasikan kalian hendaknya bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Ini sebagian biasa, bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila. Dan apa yang telah kalian panen, yang kalian tuaikan, hendaknya kalian biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi selama 7 tahun ini kalian bercocok tanam terus gitu, tapi kalau misalnya panen, kalian ambil aja bagian yang cukup buat makan kalian. Sisanya biarkan di situ. Ya biarkan, ya gitu. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nanti kemudian setelah itu akan datang 7 tahun panceklik, sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapi kesulitan tahun-tahun ini, kecuali sedikit dari bibit yang kamu simpan. Jadi akan ada masa panceklik 7 tahun setelahnya gitu loh. Ya. Gitu. Gitu ya, paham di sini. Jadi 7 baqarat, yaitu 7 sapi gemuk itu di 7 tahun pertama yang itu normal. Nanti 7 tahun berikutnya itu 7 sapi kering, 7 tahun panceklik. Ya, cuman seadanya. Apa coba arti dari ini, kawan? Artinya sebelum antum hari panceklik, antum harus terbiasa hidup sederhana, gitu loh. Ya, gitu, itu rahasia, di antara rahasia. Jadi ketika antum lagi betul-betul kaya, mewah, antum jangan merasa bahwasanya itu akan terus-menerus seperti itu. Pada waktunya antum akan
mendapati kesulitan. Maka ketika lagi kaya, jangan hamburkan segalanya. Banyak sedekah. Ambil yang secukupnya aja buat antum. Supaya ketika lagi kesulitan, antum sudah terbiasa dengan kesederhanaan itu, gitu loh. Ya, begitu. Maka thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi 'asirun. Kemudian datang setelah 7 tahun yang sulit itu, 1 tahun, di tahun tersebut yughathun nas wa fihi 'asirun. Manusia, orang-orang ketika itu bakal diberi ghauth. Ghauth itu hujan yang cukup, ya. Dan pada masa itu mereka akan ya'sirun, memeras anggur, artinya berpesta. Artinya setelah 7 tahun pancoklik itu akan ada nanti masa-masanya hidup tuh indah, gitu loh. Gitu. Ya. Nah, Allah alam apakah ayat berikutnya apakah terjadi setelah itu atau mungkin setelah ditafsirkan seperti itu, takjub itu, raja takjub. Dari mana yang tidak dapat? Dari Yusuf. Maka kemudian waqala al-maliku tuni bih. Coba kata raja, "Ya, datangkan dia kepada saya." Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Nah, ini kan aslinya datengin, pengen penasaran. Raja itu penasaran, mana orangnya, kayak gimana orang, kok bisa-bisanya nafsirin, kok bisa kayak gini gitu. Tapi ini tafsiran yang seperti benar gitu loh. Coba mana orangnya gitu. Nah, tapi ketika itu falamma ja'ahu ar-rasul, maka datanglah kepada Nabi Yusuf yang lagi penjara, Rasul ini bukan Rasul secara syar'i ya. Ini utusan dari raja. Datang utusan itu. Nah, utusan ini ada kebijakan. Utusan ini tuh tahu bahwasanya orang ini baik. Mungkin Rasul yang ini adalah si pria yang selamat itu. Ya kan? Paham gak? Ingat gak? Yang tadi? Nah, qala irji' ila rabbik. Apa pria itu bilang? Kamu baliklah ke Rabbmu. Rabb di sini bukan Rabb Allah Azza wa Jalla, bukan. Tapi Rabb di sini yaitu majikanmu dulu, siapa namanya? Al-Aziz dan istrinya. Iya. Irji' ila rabbik. Ini sampai sini aja ini ceritanya dari Bukhari. Tapi kalau dari ayat, mau terusin enggak ayatnya, Ikhwan? Ayat terusin ya. Nah, ayatnya irji' ila rabbik. Disuruh balik ke majikanmu yang lama, balik dulu, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Ya. Maka tanya, ini enggak ada di kitab, ya, ada di Al-Qur'an. Tanya kepada Al-Aziz itu, gerangan ada apa dengan perempuan-perempuan yang motong tangannya pas ngeliatkanmu? Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yaitu Rabbi sini kata si pria itu, sepertinya ini pria itu udah masuk Islam kayaknya. Udah masuk Islam karena melihat kebenaran Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya Rabbku bikaidihinna alim. Rabbku itu maha tahu dengan makarnya perempuan-perempuan itu. Iya. Jadi artinya apa? Pria ini tuh simpatik dengan Nabi Yusuf yang udah menafsirkan mimpinya dan melihat kesolehannya. Ini tuh nggak berhak dia tuh dipenjara begini. Dan dia tahu ini si Nabi Yusuf ini dipenjara karena dizalimi, fitnahnya perempuan-perempuan itu. Maka dia pengen Yusuf ini dikeluarkan dari penjara dalam keadaan terhormat. Bukan karena rekomendasi raja doang. Tapi dalam keadaan dia bari dari tuhmah gitu loh. Bari dari tuhmah itu apa ya? Bebas dari tuduhan. Itu bukan perkataannya Yusuf ya, Ustaz ya? Irji ila rabbik inna kaidukun apa? Allah bikaidikun alim gitu. Satu itu pun perkataan Yusuf itu. Sepertinya perkataan pria itu. Zahirnya karena ini nyambung inna rabbi bikaidihinna alim, nyambung dari perkataan Rasul. Gitu. Perkataan sang Rasul. Ya, nyambung dari situ. Makanya di sini untuk waqaf dan wasolnya jawaz, boleh. Bukan ini, bukan apa namanya disuruh berhenti, tapi jawaz boleh. Jadi nyambung. Sepertinya di sini apa? Itu perkataannya pria itu yang sudah masuk Islam. Inna rabbi bikaidihinna alim. Karena apa? Karena dia merasa Allah Ta'ala tidak akan menzalimi Yusuf ini. Yang menzalimi adalah perempuan-perempuan itu. Kamu nanti kalau misal dikeluarkan dari penjara ini karena rekomendasi raja, kamu tetap nggak bebas dari gosip-gosip mereka. Tapi kalau misalnya kamu keluar nanti setelah ada klarifikasi dari mereka,
dari perempuan-perempuan itu bahwasanya dia tidak salah. Jadi dari dua sisi. Dari sisi raja kamu bebas, dari sisi mereka tuduhan kamu lepas, gitu loh. Paham gak? Kan ini kan Nabi Yusuf itu masih tetap kena gosip bahwa ini yang bikin perempuan-perempuan tergila-gila padanya gitu loh. Padahal nggak salah gitu kan. Ana lihat indikasinya di sini, Ustaz. Kala maja'ahu rasul. Kala utusan raja itu mendatangi Yusuf. Qala irji ila rabbik. Yusuf berkata kembali ke Rabbmu, ke Sayyidmu gitu, Ustaz. File dari qala di sini sebenarnya rasul, Pak. Oh, rasul. Terus faedahnya kerja irji ila rabbik. Kalau dibilang kalau ini filenya rasul ya, Ustaz ya. Maksudnya itu kan berkata rasul itu. Irji ila rabbik, kembali engkau kepada sayyidmu gitu kan. Oh iya, irji. Kalau misal di sini fa'il dari qala di sini adalah Rasul. Pria, enggak Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf berkata kepada itu, enggak, saya enggak mau. Oke. Kita pakai tafsirnya itu, type. Itu lebih matching sepertinya. Iya. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada utusan itu, pria itu. Tapi kalau misalnya nanti tafsirnya adalah pria itu adalah yang mengatakan irji ila rabbik, kamu datang kepada majikanmu, berarti pria itu sudah masuk Islam karena dia akan berkata inna rabbi bikaidihin alim gitu. Oke, di sini misal Yusuf berkata kepada Rasul, kepada utusan itu, pria itu, udah kamu balik. Ini Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan untuk apa? Untuk supaya dia bebas dari tuhmah, tapi melalui raja gitu loh. Coba tanya ke rajamu itu, irji ila rabbik fas'alhuma balun niswah. Tanya, tabayun. Apa gerangan kenapa perempuan-perempuan itu pada potong tangannya gitu loh. Ada apa dengan mereka gitu loh. Inna rabbina, kalau inna rabbi sini berarti nyambung gitu loh. Nyambung kepada perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya Rabbku itu maha tahu terhadap makar mereka. Nah, kemudian setelahnya ya qala, maka raja ini, ya kalau itu pakai tafsiran itu, maka raja ini, Raja Al-Malik bukan Al-Aziz, karena dia sebagai raja, dan kemudian dia melihat kasusnya, maka dia langsung bertanya kepada para perempuan-perempuan itu. Dan perempuan-perempuan itu kalau udah ke raja, udah takut mereka. Akhirnya mereka akan membongkar yang sebenarnya gitu loh. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufan nafsih. Ada apa dengan kalian wahai perempuan-perempuan ketika kalian tuh menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya menggoda siapa? Perempuan-perempuan itu. Maka kata perempuan-perempuan itu apa? Qulna hasyalillah ma alimna alaihi min su'. Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui suatu keburukan darinya. Lihat perempuan-perempuan itu kemudian mereka memuji Nabi Yusuf alaihissalam. Kayak dia enggak ada apa-apa. Dia orang baik gitu. Ya, qalat imra'atul aziz al-ana hasal haq. Maka kata Zulaikha, istri pejabat itu, sekarang baru ketahuan jelaslah kebenaran itu. Ana rawattuhu an nafsi. Akulah pelaku itu, akulah pelakunya. Akhirnya ngaku dia. Pas udah enggak ada jalan lain. Perempuan kayak gitu emang. Kalau udah enggak jalan lain, ya udah ngaku. Iya saya mas. Gitu. Ana rawattuhu an nafsi. Wa innahu laminas shadiqin. Dia adalah termasuk orang-orang yang jujur. Ada apa dengan perempuan-perempuan tadi itu? Perempuan-perempuan tadi mereka juga licik. Perempuan-perempuan tadi yang dulunya motong-motong tangan, mereka juga punya kelicikan dan makar tersendiri, kawan. Jadi baik Zulaikha atau perempuan-perempuan yang potong tangannya itu semua punya makar. Nah, ketika Zulaikha di flashback lagi ke peristiwa ketika Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ketahuan kemudian membalikkan keadaan fakta. Nah, si suaminya itu nggak mau ini jadi bahan omongan. Ini skandal ya istilahnya. Skandal ini. Tak mau jadi bahan omongan. Udah tutup semua ini. Yusuf a'ridah nada. Wahai Yusuf, udah nggak usah mikirin ini. Udah nggak usah ngomongin ini. Kamu wastaghfiri dzambik innaka minal khatin. Kau wahai Zulaikha wa istri, istighfar kamu. Udah istighfar. Nah, tapi yang namanya gosip kayak gini mah susah. Ya keluar lah akhirnya. Iya. Akhirnya kan kemudian
menjadi gosip di satu Madinah. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Maka wa qala niswatun fil Madinah. Berkatalah niswah. Niswah itu berarti niswa, perempuan, para perempuan ummahat keranggan. Para perempuan itu mereka fil Madinah. Fil Madinah, ini Madinah bukan Madinah Munawwarah. Madinah Mesir, di Mesir itu. Di Madinah satu kota itu jadi apa? Jadi bahan omongan tuh. Yang ngomong siapa? Ya ummahat. Enggak disebut di sini bapak-bapak, enggak ada bapak-bapak kerja mereka ngopi mereka lah. Omongan bapak-bapak bukan kayak gini omongannya. Iya. Imratul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Perempuan itu kadang-kadang kalau cerita tentang kesalahan orang, dia tuh kayak merasa paling benar perempuan itu. Dari dulu zaman Nabi Yusuf. Bilang apa? Imratul aziz. Tahu enggak? Istrinya Aziz, istri pejabat. Masa istri pejabat turawidu fataha, masa ngegoda budak gulamnya sendiri digoda tuh loh. An-nafsi qad syaghafaha hubba. Dia udah jatuh cinta banget tuh. Inna la naraha fi dhalalin mubin. Kita melihatnya itu sebagai kesesatan yang nyata. Itu ibu-ibu tuh. Sambil ngucap tukang sayur di. Itu ibu itu gitu banget ya. Makin kecil suaranya itu makin ghibahnya makin dalam itu. Tiba-tiba senyap gitu, makin kecil gitu. Itu makin intens banget itu ghibahnya itu. Gitu kan, jadi bahan omongan. Ibu-ibu istri pejabat mana yang tahan dengan omongan rakyat sih? Enggak tahan dengan gosip-gosip ummahat, apalagi ummahat kalau udah gosip itu parah. Spekulasi mereka tuh tinggi banget. Tapi apa kata Allah di sini? Falamma sami'at bimakrihinna. Mulai nih istri kan geram nih kan, akhirnya pengen melakukan sesuatu, gimana caranya nih supaya mereka ngumpul. Dikatakan oleh Allah falamma sami'at bimakrihinna, ketika si Zalikha ini mendengar makarnya perempuan-perempuan itu. Kok dibilang makar loh? Allah Ta'ala mengatakan makar, mereka tuh berbuat makar. Kenapa coba? Ayo tebak coba. Mana kasih waktu 20 menit buat tebak. Kenapa Allah sebut celotehan ummahat itu makar? Padahal ummahat itu kan mengoreksi. Parah banget ya istri Aziz itu ya. Masa gulamnya sendiri gitu. Kenapa ngomongan itu tuh disebut makar oleh Allah Azza wa Jalla? Ayo sob. Dan istrinya si Zaliha ini tahu bahwa saya itu makar. Ayo. Enggak. Bukan itu. Artinya perempuan-perempuan itu ngomong kayak gitu tuh ada maunya sebenarnya. Kita bilang makar kenapa? Pengen ngeliat. Mereka tuh sengaja gosipin supaya Zalikha geram, supaya Zalikha nih lihat nih gitu loh. Paham nggak? Jadi mereka tuh pengen juga ngelihat sebenarnya, bukan semata-mata pengen ngoreksi Zalikha, enggak. Penasaran kayak gimana sih, kami pengen tahu dong. Itu hati mereka gitu, lidah mereka ngejelekin gitu loh. Tuh hati-hati ya, ummahat. Iya. Hatta kau satu komunitas keranggan banyak salafi, itu juga harus hati-hati itu. Iya. Kalau ummahat perempuan, ibu-ibu kalau nggak bertakwa itu, ya kayak gitu. Makar yang diomongin koreksian, tapi hakikatnya adalah kepengen lihat. Maka falamma sami'at, ketika mendengar bimakrihinna, makarnya perempuan-perempuan itu, arsalat ilaihinna, maka kemudian mulai nih ya dikirim undangan, ayo sok undangan, mari kan, wa atadat ilahunna muttaka'a, masing-masing diberikan muttaka, yaitu kursi senderan enak tuh biar nyantai gitu kan, biar nyantai dulu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, setiap dari mereka diberikan satu pisau. Sengaja itu tahu Zalikha tuh ngerti perempuan gitu loh. Dia juga pengen membela dirinya. Saya nih kepincut karena nih ganteng banget gitu loh. Gitu. Ya alhamdulillah bukan Abu Rahmat. Kok Abu Rahmat? Janganlah. Iya. Wa qalat ikhruju alaihinna, maka ketika udah pada ngumpul, pada motong apa buah gitu, Yusuf ukhruj alaihinna, keluar ketemuin mereka. Ya, kemudian falamma kharaja, ketika keluar itu ya falamma ra'ainahu akbarnahu
Wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Maka ketika perempuan itu lihat Yusuf, akbarna di sini kalau bahasa kita sekarang kan kayak Allahu Akbar gitu, akbar kabir. Tapi akbarna itu kayak gitu loh. Merasa tuh besar gitu loh. Dahsyat gitu loh. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ma qulna hasya lillah. Masya Allah, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha suci. Ma hadza basyara, ini bukan orang nih. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia ini. Maka kata Zulaiha, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Berkata Zulaiha, ini yang kalian selama ini celak saya tuh, ini dia nih. Ini, lihat sendiri kan kalian sendiri kayak gitu. Gitu. Kayak gitu. Apa kau bahasanya? Tuh nyaho sia, lihat nyaho sia, rasain lo ha, sia. Gitu kan. Rasain tuh kan, jatuh cinta kan. Anti tuh baru ngeliat sekali loh, Anda tiap hari. Gimana enggak ini kan gitu. Iya. Tuh lihat. Jadi gitu maksudnya, ditunjukin akhirnya mereka saya qatta'na aydiyahun gitu. Jadi malah justru perempuan-perempuan ini malah lebih parah respon mereka. Sampai ini Zalikha nggak pernah motong tangannya. Masih lebih tahan Zalikha loh daripada mereka gitu loh. Ini menunjukkan kadang-kadang ahli ghibah, jika mereka menghibah seseorang, ketika mereka diuji oleh Allah dengan konten ghibah mereka itu, suatu saat mereka itu lebih buruk lagi kondisinya itu loh. Biasanya begitu. Walaupun pas lagi ghibah, parah banget ya, padahal kan dia kenal sunnah. Coba kok dia kayak gitu. Ya kan? Kan kayak gitu. Kita kan gitu. Ikhwan sekarang parah ya. Itu tuh itu padahal dia udah kenal sunnah loh, ngaji Ustaz Yazid. Padahal kok antum ngaji Ustaz Yazid juga, antum belum tentu lebih benar daripada dia. Iya, kan gitu andalan kita kadang-kadang udah ngaji sunnah ya gini-gini gitu kadang-kadang kita andalannya. Ya seperti itu. Ya maka itulah ya makar-makar seperti dari perempuan ya Masya Allah ya.